Renungan Harian GBI IFLC Tangerang, Selasa, 19 Mei 2026. Tema: Hati Nurani yang Murni. Hati nurani yang diperbaharui melalui pertobatan. Pembacaan Firman. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Titus 1 ayat 15. Pembahasan. Hati nurani adalah suara di dalam hati yang Allah beri, supaya manusia tahu mana yang baik dan mana yang salah. Hati nurani menolong kita sadar kalau kita berbuat dosa, dan menuntun kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi karena dosa, hati nurani bisa menjadi kotor dan tidak peka lagi terhadap suara Tuhan. Hati nurani yang kotor adalah hati yang sudah tidak hidup dalam kebenaran karena sudah tercemar oleh dosa. Dalam Titus 1 ayat 15, dijelaskan bahwa hati seseorang mempengaruhi cara ia melihat hidup. Orang yang hatinya bersih akan melihat hidup dengan pikiran yang baik dan takut akan Tuhan. Tetapi orang yang hatinya najis akan melihat hidup dengan pikiran yang buruk, curiga, dan jauh dari kebenaran. Hati nurani menjadi najis tidak terjadi tiba-tiba. Itu terjadi karena seseorang terus hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat. Lama-kelamaan, ia tidak lagi peka terhadap teguran Tuhan dan menganggap dosa itu biasa. Tetapi hati nurani yang murni adalah hati yang bersih di hadapan Tuhan. Hati ini tidak dikuasai dosa dan peka terhadap suara Tuhan. Orang yang memiliki hati nurani yang murni akan berusaha hidup benar dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hati nurani yang murni bukan berarti tidak pernah salah, tetapi ketika jatuh dalam dosa, ia cepat sadar dan mau bertobat kepada Tuhan. Salah satu tokoh Alkitab yang memiliki hati nurani yang diperbaharui oleh pertobatan adalah Petrus. Dia adalah satu murid dari Tuhan Yesus. Saat hati nuraninya menjadi najis, dia dipengaruhi oleh dosa sehingga ia bertindak sesuai dengan keinginan dosa, yaitu 3 kali ia menyangkal Tuhan Yesus. Namun ketika ia sadar akan perbuatannya dan mengambil langkah untuk bertobat, hati nuraninya diperbaharui oleh Tuhan Yesus, sehingga ia menjadi salah satu Rasul Kristus yang sangat luar biasa. Karena itu, dari kisah ini, kita sebagai setiap orang percaya harus belajar untuk selalu menjaga hati nurani supaya tetap bersih di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Perenungan. Apakah saya telah menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini? Apakah hati nurani saya masih peka terhadap teguran Tuhan, atau mulai terbiasa dengan dosa? Apakah hati nurani saya masih peka terhadap teguran Tuhan, atau mulai terbiasa dengan dosa? Penerapan. Pesan pada hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga hati nurani yang murni berarti belajar hidup jujur, tulus, dan takut akan Tuhan dalam segala hal. Ketika melakukan kesalahan, kita tidak menutupi dosa atau mencari alasan, tetapi mau mengakuinya dan berubah. Saat ada kesempatan untuk berbuat curang, kita memilih tetap benar meskipun tidak ada orang yang melihat. Ketika hati mulai dipenuhi iri hati, kebencian, atau pikiran yang tidak baik, kita segera datang kepada Tuhan meminta hati yang bersih. Quotes. Hati yang murni akan memancarkan perkataan, pikiran, dan tindakan yang membawa damai dan menjadi berkat bagi orang lain. Doa dan permohonan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Mengajari kami untuk selalu memiliki hati nurani yang murni di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pedoman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1:8.